Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis dan bagikan channel ini agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan berbagai insight dan informasi yang bermanfaat. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai dengan sebuah insight yang kita panggil Market Outlook untuk melihat apa yang terjadi di berbagai belahan dunia tadi malam di dalam bursa Amerika, Eropa maupun komoditi, dan juga bagaimana pembukaan bursa Asia saat ini dan bagaimana prediksi indeks harga saham gabungan untuk perdagangan di hari terakhir di minggu ini, Jumat 8 Oktober 2020. Kalau kita lihat tadi malam memang Dow Jones berhasil mengalami kenaikan 100 poin lebih dan berada di titik tertingginya selama sebulan. Dan kenaikan ini memang dipicu oleh komentar dari Nancy Pelosi yang merupakan pemimpin Senat ya dari Amerika, dan juga Presiden Donald Trump yang juga menyuarakan hal yang sama mengenai dana tambahan untuk fiskal ya. Jadi akan ada dana tambahan di mana Donald Trump kemarin berbicara akan membantu industri airline Amerika yang terpuruk. Dan kalau kita lihat hari ini, S&P 500 lah yang memimpin penguatan di market Amerika dengan mengalami penguatan 27,4 poin atau 0,8% ke 3.447. Sedangkan Nasdaq mengalami kenaikan 56,4 poin atau 0,5% atau 11.421 ke 11.421. Sedangkan Dow Jones mengalami kenaikan 122,1 poin atau 0,43% ke 28.426. Sedangkan bursa Eropa juga kompak menguat dengan besaran yang tidak begitu jauh dengan market Amerika yang dipimpin oleh GDXI atau Xetra DAX Frankfurt. Indeks dari negara Jerman ini mengalami penguatan 113,6 poin atau 0,88% ke 13.042. Lalu disusul oleh CIC Prancis penguatan 29,9 poin atau 0,61% ke 4.912. FTSE 100 Index London, indeks dari bursa negara Inggris, mengalami penguatan 31,8 poin atau 0,53% ke 5.978. Dan kurs rupiah hari ini diperdagangkan di 14.710. Dan kalau kita lihat TLKM NYSE atau saham telekomunikasi Indonesia atau Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange Amerika mengalami penguatan 1,36%. Jadi ini tentu berita bagus bagi Telkom dan juga saham-saham telekomunikasi yang mengalami kenaikan 1,36% atau 0,25 poin atau 18,59 atau 2.742. Sedangkan EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di New York Stock Exchange atau kumpulan saham-saham Indonesia yang diperdagangkan di New York Stock Exchange ini mengalami kenaikan 0,15 poin atau 0,83% ke 18,21. Ini juga akan menjadi satu sentimen positif ya untuk IHSG. Dan kalau kita lihat bursa komoditi, dari bursa komoditi hampir semua, bukan hampir semua malah komoditi kita lihat ada sinyal positif atau bergerak positif, di mana yang terbanyak adalah oil atau WTI oil atau minyak dengan kenaikan 1,24 poin atau 3,1% ke 41,19. Lalu ada gold atau emas
mengalami kenaikan 4,3 poin atau 0,23% ke 1.895 US dollar per troy ounce. Lalu timah mengalami kenaikan 52,5 atau 0,29% ke 18.125. Lalu nikel mengalami kenaikan 90 poin atau 0,62% ke 14.642,50. Kemudian kalau kita lihat dari batu bara Newcastle masih di 58 US dollar, tidak ada perubahan. Dan batu bara Rotterdam mengalami penguatan tipis 0,05 poin atau 0,09% ke 57,70. Dan CPO mengalami penguatan 0,58% atau 17 poin ke 2.944. Jadi kalau kita lihat dari bursa komoditi, maka yang kita akan perhatikan adalah tentu saja saham-saham yang berbasis oil atau minyak. Dan kalau kita lihat dari pembukaan market Asia, di mana sebenarnya market Asia ini bergerak cukup mix ya, dengan indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang yang mengalami penguatan tipis 0,12% atau 28,93% ke 23.676. Sedangkan S&P ASX 200 Sydney mengalami pelemahan tipis 0,01% atau 0,6 poin ke 6.101,40. Sedangkan Kospi Korea hari ini nampaknya tidak buka. Lalu bagaimana dengan IHSG kita? Kalau kita lihat apa yang terjadi dengan unjuk rasa besar-besaran atau demonstrasi kemarin yang cukup luas hampir seluruh Indonesia, dan market kita, IHSG kita tetap bertahan. Dan menurut beberapa sumber berita bahwa kemarin adalah hari terakhir demonstrasi buruh yang terjadi. Walaupun di sana sini tampak adanya kerusakan dari fasilitas umum, berbagai fasilitas umum yang dibakar, tapi bukan itu faktor yang menekan IHSG. Faktor yang menekan IHSG hari ini adalah IHSG sudah berada dalam teritori hijau selama 4 hari berturut-turut. Jadi kalau ada orang yang take profit hari ini wajar saja, apalagi hari Jumat yang biasa dipakai orang untuk ya menyelesaikan semua marginnya, menyelesaikan semua akunnya untuk di TP, misalnya untuk membuka lagi perdagangannya di hari Senin nanti bagi yang tradernya jangkanya pendek. Jadi bisa jadi hari ini ada aksi sell off ya, karena sudah 4 hari berturut-turut hijau. Sedangkan yang katalis positifnya bagi IHSG hari ini adalah satu, EIDO yang bergerak cukup tinggi, positif 0,8% lebih. Kemudian market Amerika dan Eropa yang bergerak menghijau. Kemudian indeks Nikkei 225 yang juga masih hijau, Dow Jones Index Future yang hijau. Jadi sebenarnya hampir berimbang ya katalisnya. Tapi kami memutuskan untuk memprediksi hari ini akan ada koreksi tipis 55% ya. Jadi akan ada IHSG akan berada dalam zona merah 55%. Cukup tipis memang karena kedua pihak baik yang positif ataupun yang negatif sama-sama ada katalisnya masing-masing. Demikianlah market outlook kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda mengambil keputusan di market hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Jangan lupa untuk selalu bahagia. Dan jangan lupa di musim laporan keuangan ini perhatikan saham-saham yang merilis laporan keuangannya. Sampai jumpa di berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari carakaya.id.